Mari bersama berperan besar memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Guru Penggerak, Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Listian Utama, calon guru penggerak angkatan 4, berasal dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya mengenai nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai dalam diri seseorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seseorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh Rokic dalam Hari Abdul H 2015. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kelima hal tersebutlah yang menjadi pokok nilai dari guru penggerak. Nah, dari kelima nilai tersebut, saya mengambil berpihak pada murid. Hal itu karena berkaitan dengan kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan dua kodrat yang menentukan perubahan pada pendidikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dari kodrat zaman tadi, kita bisa melihat bahwa bermain adalah kodrat anak yang berkaitan dengan kodrat zaman. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Ki Hajar Dewantara, yaitu metode Among Siswa, menggunakan latihan dan permainan dalam pembelajaran panca indera untuk anak-anak. Ia percaya bahwa permainan tradisional memiliki manfaat untuk melatih tabiat tertib dan teratur. Hal tersebut juga yang menjadi alasan kenapa Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa, bukan sekolah siswa. Karena kata-kata taman terkesan lebih menyenangkan dan tempat untuk bermain. Tujuan pelaksanaan dari metode yang saya gunakan ini: 1. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplor potensi diri melalui bermain. 2. Melalui kegiatan bermain siswa akan merasakan kebahagiaan dan senang. 3. Menerapkan kerangka perubahan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, berikut adalah permainan tradisional yang saya lakukan. Yang pertama, gotong balon. Yang kedua, bermain kelereng. Kedua tersebut merupakan permainan tradisional yang digemari oleh anak-anak. Tolak ukur pelaksanaan dari metode yang saya gunakan: 1. Anak-anak bermain dengan bebas tanpa ada paksaan. 2. Anak-anak dapat mengeksplor sebebas mungkin namun masih dalam pengawasan dan lingkup pelaksanaan. 3. Anak-anak tampak asik dan menikmati setiap permainan tanpa ada beban. Selanjutnya, dasar pemikiran kenapa saya menggunakan metode belajar sambil bermain dan bereksplorasi. 1. Agar terciptanya situasi belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan menciptakan kebahagiaan. 2. Agar anak-anak bebas bergerak sesuai dengan imajinasinya masing-masing dan meningkatkan potensi yang dimilikinya. 3. Agar anak-anak bisa mengeksplor dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Perasaan saya setelah melakukan perubahan: 1. Senang bisa berperan aktif dalam mengeksplorasi potensi siswa. 2. Bersemangat karena melihat antusiasme dari siswa yang terlihat aktif. 3. Semakin tertantang untuk terus melakukan inovasi demi melakukan perubahan dalam pembelajaran. Perencanaan selanjutnya yaitu: yang pertama, saya ingin membuat pembelajaran yang konkret, efektif, dan efisien yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. 2. Komunikasi dan konsultasi dengan rekan guru dan kepala sekolah tentang rencana program yang akan dilaksanakan.
Dukungan ini saya dapatkan dari beberapa rekan guru dan kepala sekolah, dan juga melibatkan wali murid dan pihak-pihak terkait tentunya. Karena dengan adanya dukungan ini akan lebih semangat dan lebih memicu untuk inovasi yang akan saya lakukan. Kemudian refleksi yang saya lakukan ini adalah dalam mengajar kita bukan hanya untuk menuntaskan beban dalam mentransfer ilmu saja, namun kita harus mampu membuat suasana yang menyenangkan agar anak-anak juga tidak merasa terbebani oleh teori-teori pelajaran. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Nah, berikut testimoni dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan siswa tentang metode pembelajaran yang saya lakukan. Nah, demikian aksi nyata saya dalam modul yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.